mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Kak Avi. Jadi kami dari kelompok 3 dari codingan dari codingan klinik sederhana akan melakukan presentasi online dengan cara record di Google Meet. Perkenalkan, nama saya Vincent Cleonly dari NIM saya adalah 6725039. Lalu biarkan teman saya yang lainnya perkenalan sendiri. Saya Gerald, NIM 6720250558. Silakan Mas Gesang. Saya Gesang Utomo, NIM 6720250035. Silakan. KPNK? Saya Angel Veronica Nato dengan NIM 6720255050. Oke, dan perkenalkan saya Dava Rafael Nugraha dengan NIM 6720250038. Oke, jadi seperti biasa kita akan menjelaskan dari awalnya, paling awal dari input. Input sudah saya jelaskan dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir bahwa input itu untuk library ya. Untuk input STDOH itu library buat dasar C++, lalu stdlib, direct H, time H, dan string H itu juga library dari C. Lalu untuk struct, seperti yang dijelaskan Kak Avi itu supaya ringkas, supaya bisa memasukkan tipe data dengan mudah, nggak usah satu-satu. Jadi langsung masuk di struct dokter, struct diagnosa, sama struct itu paling atas tadi. Lalu untuk void, cuma untuk memanggil doang, karena kalau void itu kan tipe non data ya. Jadi kita pakainya void. Kalau ada tipe data, kita pakainya function seperti itu. Nah, untuk status void, bersihkan layar itu buat membersihkan layar ketika kita sudah menginput. Kalau yang CLS itu kalau nggak salah buat Mac OS atau Windows ya. Windows. Kalau yang sistem clear itu digunakan buat Mac OS seperti itu. Lalu ini juga seperti biasa integer input, int-nya adalah kuasa char dan dikali pesan. Lalu ada isi-isinya. Kenapa kita pakai char? Dikarenakan supaya input data yang sebelumnya bakalan dihilangin, tapi tetap masuk ke dalam variabel yang sudah ada seperti itu. Lalu untuk ke bawah itu ya juga sama struct, cuman kita memanggil doang. Terus kalau yang ini biar dijelaskan oleh Venka. Silakan. Mic-nya, Mbak, Mic-nya. Jadi selanjutnya kita akan menjalankan programnya kayak mulai kita buat menu-menunya di sini kayak dari ngeprint menu-menu yang nomor 1 sampai nomor 9 itu. Terus kita lanjut ke switch case-nya. Jadi kalau misalnya kita nanti milih nomor 1, kita akan manggil yang void tadi, yang input pasien biar dia berjalan programnya itu yang pasiennya gitu. Dikasih break karena supaya nanti dia tuh nggak nge-looping ke menu-menu yang lain yang kayak sampai 2, 3, 4 atau yang seterusnya kayak gitu. Sama terus yang lain juga kayak gitu sampai yang nomor 9 dikasih return 0 supaya nanti dia itu nggak balik ke menu awal kayak gitu. Nah, default ini supaya kalau kita pilih di angka selain 1 sampai 9 dia akan tampilin peringatan bahwa pilihan kita tuh tidak valid begitu. Protection lah. Dan itu, ya, ada proteksinya. Gitu. Dari sini akhirnya kita setelah nanti kita memilih akan ada tekan enter untuk kembali ke menu. Get char itu untuk kita tuh benar-benar ditungguin untuk ngeklik enternya supaya nanti kita balik lagi ke menunya kayak gitu. Selanjutnya boleh teman-teman saya yang menjelaskan. Bisa Gesang bisa menjelaskan. Void input data pasien itu untuk memanggil function yang pertama ID seperti integer pasien.
Selanjutnya Kak, dan seterusnya seperti info data pasien yang terjadi dari ID, nama, alamat, dan Ini juga ini program input lah bahasa mudahnya. ya itu Ini program program input. input untuk pilihan pertama, ini pilihan kedua yang input data dokter, ini pilihan ketiga input diagnosa, ini input menggunakan plot, hitungan biaya. Terus di sini struktur dari simpan data. Nah, bisa dilihat. Nah, ini untuk disimpan ke file txt. Itu untuk UI-nya, teman-teman. Nah, ini kami menggunakan waktu. Jadi semisalnya di input bukan di laptop kalian itu menggunakannya WIB. Nah, itu otomatis dia mengikuti WIB. Kalau laptop kalian atau komputer kalian menggunakannya jam di Jepang atau jam di London, itu otomatis bakal ngikut dari laptop dan komputernya itu sendiri. Local time. And now. Jadi now itu untuk ketika kita menginput ya udah waktunya itu. Jadi pasti nggak bisa diedit. Maksudnya nggak bisa rekayasa lah istilahnya. Yep, betul. Ini untuk menampilkan dari file yang sudah disimpan ke txt, dan ya seperti inilah bentuknya. Ini untuk mengambil file-file yang sudah masuk, dan nanti akan ada ini intinya UI. Semua ini UI dan di sini untuk manggil-manggil lah. Ya, karena kita pakainya else if, gak ada else. Jadi else if itu untuk ya kayak semisal yang pertama nggak memenuhi, kita bisa lanjut ke case selanjutnya, maksudnya ke else if selanjutnya, seperti itu teman-teman. Dan Kak Avi. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dava. Oke, jadi untuk file simpan PDF seperti gunanya, nantinya kita akan menyimpan PDF dengan format seperti tempat penyimpanannya yang sudah ditentukan oleh kita, yaitu si TTS-DTP dan data rumah sakit DTP namanya. Nantinya jika tidak ditemukan maka akan error karena file txt belum ada dan harus diinput data dulu. Dan lalu untuk edit data nantinya kita juga bisa mengedit data yang sudah ada di folder txt karena maksud saya file txt, dan nantinya akan bisa diedit yang telah ada, seperti contohnya jika ID 51 mau diedit, nanti kita bisa mengeditnya dan mengubahnya menjadi seperti yang telah kita inginkan. Lalu lanjut, nah, nantinya akan seperti ini. Nah, lalu ada cetak struk, nantinya kita akan mencetak struk dengan tampilan struk seperti berikut. Jadi ada nama pasien, lain, total biaya. Lalu juga ada void data push data yang nantinya akan menghapus data dari data rumah sakit DTP temp txt. Ya. Lalu ada remove-nya itu print ID hapus jika ditemukan ID yang sesuai dari ID yang telah ada. Langsung saja kita run. Oke, untuk codingannya bisa dilakukan oleh Gerald ya. Nanti kita bakal jelasin satu-satu. Jadi yang kalau mau mengedit data, pastikan kita ada datanya dulu dong. Masa nggak ada datanya kita mau ngedit, caranya gimana kalau gitu.
Nah, jadi kita masukin data dulu seperti biasa. Jadi data input data data pasien, data dokter, data diagnosa, dan lain-lain. Kali cuma 3 doang sih. Nggak ada lain-lain sih. Agak serem ya penyakitnya. Nah, di sini sudah otomatis ke input ke file txt. Bentar ya, saya buka file txt-nya dulu. Biar dibuka sama Gerald. Wait ya, pindah dulu. Salah deh. Ini. Ya, Udah udah ke masuk. input. Udah ke input semua teman-teman yang tadi kita masukin inputannya ke txt langsung gitu. Oke, kita lanjut ke codingannya. Lalu coba nih kita simpan ke file PDF nih. Bisa nggak sih? Bisa dong. Set. Bisa ya. Ya, prosesnya agak lama. Berat. Wah, oke, sudah ada file PDF-nya. Coba ditampilkan Kak Gerard. Sabar Mas ya. Nama file PDF-nya itu apa ya? Aku lupa. Namanya itu di DP rumah sakit kalau nggak salah, dari rumah sakit. Wait ya. Udah kesimpan ya ke PDF ya. Ya intinya udah kesimpan lah nanti. Aku lupa taruhnya di mana. Maaf ya. Nah, ini untuk UI yang tadi yang cetak stroke. Tampilkan semua data. Ini ada data yang itu ke input sebelumnya. Terus ini Struknya. Struk pembayarannya ya. Tambahan data ya, tambahan data. Nah, itu yang cetak stroke. Terus sekarang kita edit. Masukkan ID yang ingin diedit 21. Yap, betul. ID-nya diganti jadi 1. Namanya tetap. Parah. Kocak. Berapa anjir 200? Nah, berhasil diperbaharui. Coba kita lihat di sini dulu. Berhasil diperbarui. Yap, berhasil diperbarui. Yeay. Ispak. Seharusnya tadi diganti. Tapi iya sih, seharusnya tadi diganti sama nama gitu ya. Ini cuma kelihatan yang diganti ini. Iya, ID pasien doang. Oke, kita tunjukkan apanya itunya. Nah, itu. TXT-nya.
Ribet ini ya, bolak-balik. Nah, kelihatan kan di situ. Tapi ini ID dokter ini. Itu data dokternya ke double ya. Nah, ID dokternya double ini. Ya, nanti tinggal di fix. Yang penting sudah di sini. Set. Oke. Seperti yang saya bilang di grup. Aman banget. Nah, ke sini. Terus edit data udah, hapus data. ID nomor 1. Yup, Jangan ID dihapus. tidak gesang. Di sini, yep, selesai. Yeay. Yeay. Absolutionnya mah. Sebenarnya itu kedouble-nya karena dari TXT ku yang ngebug. Kalau di laptop kalian aman banget. Iya. Atau tahu ya. mungkin kita butuh yang ini ya, yang aku bilang di grup. Iya. Nggak mungkin. Nah, perlu nggak sih? Terserah sih. Iya sih. Tapi kalau dulu Dava mencoba eksekusi udah aman kan dari Aman. Waktu kemarin gue coba aman. Dari aman. Nih, Itu udah laptop selesai, saya Rekat? nih. Gimana San? Nah, kau putus. Oh. Nggak usah. Tutup. Oke. Mungkin sekian dulu presentasi online kali ini. Bila kita ada salah, kata-kata tutur-tutur yang salah, mohon dimaafkan karena kami manusia. Jadi sekian dulu. Terima kasih Kak Abi. Terima kasih. Terima kasih ya. Makasih, Abi. Itu BTW